Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, kita doakan dulu sesepuh kita Bapak Husnan, karena beliau kondisinya katanya kritis nih. Kita doakan niatnya untuk beliau, juga untuk semua kaum muslimin yang sedang sakit di antara kerabat-kerabat kita maupun yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin ajma'in. Nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. 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 Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita kajian kali ini sudah sampai pada halaman 53 dari Mushaf Al-Quran, yaitu kita akan membahas surah Ali Imran ayat 16 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan pahala-pahala yang besar yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 15. Maka Allah mengatakan alladzina, yaitu orang-orang yang yaquluna, mereka berkata atau berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, innana sesungguhnya kami, amanna kami beriman, faghfir lana maka ampunilah kami. Ini boleh dibaca faghfir lana, boleh dibaca idgham faghfir lana. Faghfir lana maka ampunilah kami, dzunubana dosa-dosa kami, waqina dan jagalah kami, adzaban nari dari siksaan api neraka. Jadi salah satu sifat orang beriman atau bertakwa, ya, itu adalah mereka minta ampun kepada Allah dan mereka takut kepada neraka. Nah, maka kita bisa melihat diri kita, apakah kita termasuk memiliki sifat-sifat orang bertakwa atau tidak.
Kalau kita suka istighfar, ini berarti sifat orang bertakwa ada pada diri kita. Kalau kita takut kepada neraka, ini berarti sifat orang bertakwa ada pada diri kita. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pahala-pahala besar yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, ayat 15, maka hendaklah kita memiliki sifat-sifat yang disebutkan pada ayat 16 ini. Pertama apa? Istighfar kepada Allah, minta ampun, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Istighfar itu adalah doanya seluruh para nabi, sejak Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana Nabi Adam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat pada ayat atau surat yang lain, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya yaitu Adam dan Hawa mengatakan, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami. Kalau engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, sungguh kami menjadi orang-orang yang rugi. Ini istighfarnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus ketika dilempar di dalam laut, dimakan oleh ikan, masuk dalam perut ikan selama beberapa hari, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah As-Saffat ayat 143, فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Seandainya Nabi Yunus itu tidak tasbih kepada Allah, sungguh dia akan terus berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Nah, pertanyaannya, tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus tasbih apa? Ternyata tasbih minta ampun. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus menyeru di dalam kegelapan perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya termasuk orang-orang zalim. Maksudnya minta ampun kepada Allah atas kezaliman yang sudah beliau lakukan. Maka ini semuanya ya, kalau kita lihat doa-doa nabi yang lain, mereka juga semuanya baca istighfar. Nabi Muhammad juga disuruh istighfar. Wa qur rabbighfir warham. Katakanlah wahai Muhammad, ampuni aku ya Allah, rahmati aku ya Allah. Ini menunjukkan semua nabi doanya doa istighfar. Kemudian sifat yang kedua yang harus kita lakukan adalah takut kepada neraka sehingga berlindung dari siksa neraka. Ada dua kondisi di mana kita disunahkan untuk membaca waqina adzabannar. Yang pertama setelah selesai salat fardu, yang kedua sebelum tidur. Hadisnya saya bacakan dari riwayat Imam Muslim dan juga yang lain. Ini kalau di sini ada layarnya bisa saya tampilkan, tapi karena tidak ada layarnya ya ini berarti saya nampilkan untuk saya sendiri, tapi ini sudah saya rekam, nanti kalau mau dilihat bisa. Hadis riwayat Abu Dawud, kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yarqud, sebelum tidur wada'a yadahul yumna tahta khaddi. Beliau letakkan tangan kanannya di bawah pipinya begini. Jadi tidurnya beliau miring. Thumma yaqul, kemudian membaca doa, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah saya dari siksamu pada hari nanti engkau bangkitkan hamba-hambamu. Nah, ini sunnah. Yang sudah biasa melakukan ini silahkan dilanjutkan. Yang belum nanti dibaca sebelum tidur. Taruh tangan kanan di atas pipi, di bawah bantal, di atas bantal. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Kemudian sunnah yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salat, maka yuqbilu alaina biwajhih, beliau menghadapkan wajahnya ke arah para jamaah. Setelah itu beliau membaca doa,
Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah saya dari siksamu pada hari engkau bangkitkan hambamu, yaitu di akhirat nanti. Ayat berikutnya ayat 17. Allah mengatakan as-sabirin, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang jujur, wal qanitin, orang-orang yang taat, wal munfiqin, dan orang-orang yang infak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar pada waktu-waktu sahur, yaitu maksudnya menjelang subuh. Nah, di sini Allah sebutkan 5 sifat orang bertakwa. Jazakallahu khairan. 5 sifat orang bertakwa. Yang pertama apa? Sabirin, sabar. Para ulama mengatakan sabar ada 3 macam. Sabar ketika menghadapi musibah, termasuk sakit dan sebagainya. Termasuk kalau bapaknya sakit, anak-anaknya harus sabar, istrinya sabar, keluarganya sabar. Yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga adalah sabar dari maksiat. Jaga diri jangan melakukan maksiat. Perlu kesabaran. Karena kalau tidak sabar dia akan apa? Mengikuti hawa nafsu. Nah, 3 sabar ini semuanya tercakup pada ayat ini, as-sabirin. Kemudian as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur dalam perkataan tadi. Dia mengatakan apa? Amanna, kami beriman. Imanmu ada buktinya enggak? Nah, orang kadang itu mengatakan iman tapi enggak ada buktinya. Kamu agamanya apa? Islam, tapi enggak pernah ke masjid, enggak ada buktinya. Kamu agamanya apa? Islam, tapi tidak mau menerapkan syariat Islam, enggak ada buktinya. Dia mengatakan saya iman kepada Allah, tapi tidak percaya dengan hukum-hukum yang Allah sebutkan dalam Quran, nggak mau pakai. Ini berarti hanya pengakuan. Ini berarti imannya iman bohong. Betapa banyak orang yang imannya bohong, meskipun jabatannya haji, meskipun dia pernah datang ke Mekah, umroh atau haji, tapi imannya iman bohong karena tidak terbukti, nggak ada buktinya mana imannya mana. Maka kita kalau pengen termasuk orang-orang yang mendapatkan surga harus shodikin, ya, jujur di dalam kita mengaku iman, yaitu dengan cara melakukan apa ajaran-ajaran Islam. Al-qanitin, orang-orang yang kunut. Kunut itu artinya adalah taat kepada Allah. Jadi kunut itu artinya secara bahasa artinya adalah tunduk. Jadi bukan kunut-kunut doa kunut itu ya, kunut nazilah, kunut subuh, kunut witir, bukan itu yang dimaksud. Ini maksudnya tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Al-munfikin, orang-orang yang infak. Jadi infak itu menunjukkan takwa kepada Allah. Kenapa? Infak itu tujuannya salah satunya supaya kita selamat dari neraka. Sehingga kalau ada orang infak, ini menunjukkan dia punya takwa, dia takut dari neraka sehingga melakukan infak. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah dari api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya disuruh infak meskipun hanya punya 1 butir kurma. Ya, berarti diparuh, satunya kamu makan, separuhnya kasihkan orang. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari api neraka. Karena itu infak ini sangat penting ya. Rasulullah SAW menghasung kita untuk infak supaya nanti kita di akhirat itu mendapatkan naungan dari matahari yang sangat dekat di atas kepala. Kullu mri'in fi dhilli sadaqati. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan antar seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi nanti kita di akhirat dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya telanjang, nggak ada yang pakai baju. Matahari dekat di atas kepala kita, panasnya bukan main. Semua orang bercucuran keringatnya, kecuali yang diberi naungan oleh Allah. Nah, untuk dapat naungan ini gimana? Salah satu caranya adalah sedekah. Karena itu perawi hadis ini dia mengatakan, saya setiap hari mengeluarkan sedekah walau khubzah, meskipun hanya 1 butir roti, walau baslah, meskipun hanya 1 butir bawang merah. Zaman dulu 1 butir bawang merah dikasih orang masih menerima, Pak. Kalau sekarang malah dibalang, sak bawang tak kayak nggo apa. Nah, tapi maksudnya adalah beliau sungguh-sungguh untuk bisa melakukan sedekah setiap hari.
Sedekah satu roti, nah, satu roti masih bisa, kasihkan anak kecil mau ini. Okay. Sedekah setiap hari 1 gelas air minum bisa. Okay. Kalau duit lah gampang, sedekah setiap hari 2.000 misalnya, masukkan kotak infak masjid. Ini nanti akan menjadi naungan kita di hari kiamat. Karena itu kalau bisa sedekah itu setiap hari, sebagaimana kita itu sholat setiap hari, baca Quran setiap hari, mandi setiap hari, makan setiap hari. Makan minum setiap hari itu kebutuhan jasmani kita. Nah, sedekah, sholat, baca Quran ini kebutuhan rohani kita. Rohani kita lebih butuh daripada jasmani kita. Karena kalau jasmani nanti paling-paling mati, akhirnya masuk dalam kubur, kemudian dimakan belatung-belatung, sudah selesai jasmani kita. Tapi rohani kita nggak akan berhenti. Roh dicabut itu bukan berarti kemudian hilang, enggak, tapi dimasukkan ke dalam surga, di dalam burung-burung hijau, sebagaimana dalam hadis yang sahih, terbang di penjuru surga. Nah, maka orang beriman ini rohnya tidak hancur sama sekali. Orang kafir juga begitu, rohnya tidak hancur, karena Allah itu menciptakan manusia untuk kekal, bukan untuk hancur, tapi rohnya. Tapi kembali ke sini, kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Ini sifat yang kelima. Istighfar pada waktu sahur, maksudnya istighfar sebelum subuh. Waktu sahur maksudnya sebelum subuh. Jadi bukan harus pas puasa, enggak. Karena itu istighfar meskipun setiap saat adalah bagus, tapi waktu paling tepat adalah sebelum subuh. Gampangnya adalah kalau kita sholat tahajud, maka di sela-sela sholat tahajud itu wiridnya wirid istighfar. Sholat tahajud 2 rakaat, salam, istighfar 10 kali. Tahajud lagi 2 rakaat, salam, istighfar 10 kali. Tahajud lagi 2 rakaat, salam, istighfar 10 kali misalnya. Atau istighfarnya di akhir, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, nanti akhir setelah salat witir istighfar 100 kali. Nah, ini adalah istighfar paling utama begini. Mari kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dapat surga, marilah kita biasakan istighfar setiap hari, terutama adalah sebelum subuh, setelah salat tahajud. Kenapa disarankan setelah salat tahajud? Rasulullah mengatakan, idza madha syatrul lail, kalau sudah lewat separuh malam, au thuluthahu, atau sudah lewat 2/3 malam, berarti tersisa 1/3 malam terakhir. Yang zilullah ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Fayaqul, lalu Allah berkata, hal min sa'ilin fayu'ta, ada enggak orang yang minta? Pasti saya kasih. Ada enggak orang yang berdoa? Pasti saya kabulkan. Ada enggak orang yang istighfar? Pasti saya ampunkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan itu diucapkan oleh Allah sampai yang fajros subuh, sampai terbit waktu subuh, 1/3 malam terakhir. Allah bertanya kepada hamba-hambanya, siapa mau doa, siapa mau istighfar, siapa mau minta, dikabulkan pasti semuanya. Karena itu ada sebagian ulama itu kalau bangun tidur itu tiba-tiba dia mengatakan ana ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Kenapa? Dia teringat hadis ini. Bangun tidur dia teringat bahwa Allah ini sedang bertanya kepada hamba, hei hamba, siapa yang mau minta nih, saya kasih pasti. Nah, dia mengatakan saya. Orang yang tidak paham mengira ini orang gila ini, bangun kok ngerti saya. Padahal ini menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita meyakini seperti ini. Bangun tidur kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, siapa minta saya kasih. Kemudian ayat 18 Allah mengatakan, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia Allah. Selain Allah yang bersaksi juga wal malaikah, dan para malaikat juga bersaksi seperti itu. Wa ulul ilmi, dan juga para ulama juga bersaksi seperti itu. Kemudian Allah itu ketika bersaksi qaiman, dalam keadaan menegakkan bil qisti, keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Al aziz, yang maha gagah. Al hakim, yang maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
Jadi Tuhan di dunia itu banyak. Nabi Isa Tuhan, Tuhannya orang Nasrani. Uzair Tuhan, Tuhannya orang Yahudi. Kemudian siapa lagi? Arca-arca Tuhan, Tuhannya orang-orang musyrik. Api Tuhan, Tuhannya orang-orang Majusi. Banyak Tuhan, tapi kata Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Artinya kalau menuhankan selain Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini masalah yang sangat penting, karena semua nabi itu diutus oleh Allah dengan membawa dua ajaran inti. Ajaran inti pertama apa? Hanya menuhankan Allah, titik. Ajaran inti kedua apa? Tinggalkan semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka la ilaha ini menghapus semua Tuhan. Illallah ini menetapkan Allah saja yang Tuhan. La ilaha tidak mau kepada selain Allah. Illallah hanya mau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ulul ilm, para ulama adalah orang-orang mulia. Disebutkan secara khusus oleh Allah pada ayat ini. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Malaikat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ulama bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini ulama di sini namanya sangat harum, ya. Dibarengkan sama malaikat. Allah, malaikat, ulama. Maka ulama ini adalah manusia paling utama setelah para nabi. Orang paling tinggi derajatnya dari manusia siapa? Para nabi. Setelah itu para ulama. Memang ada perselisihan pendapat, ulama sama syuhada mana lebih utama. Ada yang mengatakan syuhada lebih utama, ada yang mengatakan ulama lebih utama. Nah, berdasarkan ayat ini maupun dalil-dalil yang lain, kita tetapkan bahwa ulama paling utama. Ulama lebih utama daripada syuhada. Kenapa? Orang-orang mati syahid yang mereka melakukan jihad fisabilillah, itu mereka butuh pada ulama. Orang mau jihad, dia tanya dulu sama ulama, gimana cara jihad yang benar? Maka semua urusan agama ini semuanya perlu pada ilmu, pada ulama. Sehingga di sini ulama derajatnya paling tinggi. Dalil yang lain bahwa ulama itu adalah paling utama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya'i. Ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinara. Nabi tidak mewariskan dinar dirham, tapi Nabi mewariskan ilmu. Jadi sekarang ini panjenengan ini lagi mendapatkan pembagian warisan Nabi. Saya menyampaikan ilmu Quran maupun hadis, ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Kita ini sekarang ini sedang bagi-bagi warisan Nabi. Abu Hurairah itu pernah pergi ke pasar, kemudian teriak-teriak, wahai orang-orang pasar, kenapa kalian sibuk di pasar? Padahal di masjid ini lagi dibagi-bagi warisan Nabi Muhammad SAW. Kok kalian malah sibuk di pasar? Akhirnya orang-orang pasar pada pergi lari semuanya. Meninggalkan pasar pada lari-lari ke masjid. Sampai di masjid mereka melongo. Warisan Nabi dibagi mana? Mereka nolah-noleh, nggak ada apa-apa. Akhirnya mereka balik lagi ke pasar. Kemudian tanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mana warisan Nabi? Nggak ada yang dibagi. Abu Hurairah tanya, lah kalian di masjid lihat apa? Kami lihat ada yang baca Quran, dzikir, ada pengajian. Nah, Abu Hurairah mengatakan, pengajian itu warisan Nabi itu. Ilmu itu warisan Nabi Muhammad SAW. Kalian nggak paham, dikira warisan Nabi duit. Duitnya Nabi nggak dibagi-bagi. Nabi itu kalau mati duitnya masuk pada baitul mal, nggak boleh dibagi, nggak boleh. Anaknya nggak dapat, istrinya nggak dapat. Aisyah nggak dapat warisan dari Nabi. Fatimah minta warisan dari Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, oh nggak bisa. Rasulullah yang bersabda bahwa Nabi itu kalau mati warisannya untuk umatnya, untuk baitul mal, tidak bisa untuk anak-anaknya, nggak bisa. Ini hukum khusus. Nah, kembali ke sini, berarti alhamdulillah kita sekarang di masjid bagi-bagi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Allah mengatakan ayat 19, innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di hadapan Allah, adalah al-Islam. Wa makhtalafa, dan tidaklah berselisih alladzina utul kitaba,
orang-orang yang diberi kitab, Yahudi, Nasrani maupun yang lain, illa kecuali mim ba'dima, setelah ja'ahumul ilm, datang kepada mereka ilmu, baghyam bainahum, karena dengki di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, cepat hisabnya. Ayat ini menunjukkan bahwa agama yang diterima hanya Islam. Dari sini kita tahu bahwa perkataan orang-orang yang menyamakan agama, perkataan yang batil, nggak benar. Semua agama sama, salah itu. Itu jelas sesat itu. Meskipun yang ngomong adalah seorang doktor sesat. Yang ngomong seorang profesor bodoh. Profesor nggak punya ilmu itu. Ilmu itu hakikatnya di Quran. Kalau menyelisih Quran itu bukan ilmu namanya, itu namanya kebodohan. Maka kalau ada kiai mengajak umat Islam rame-rame ke gereja untuk Natalan bareng, selawatan di sana, ini kiai bodoh nih, rantai pikiran nih. Dia tidak paham bahwasanya agama yang diterima di hadapan Allah hanya Islam, titik. Ayat yang lebih jelas daripada ini silahkan dilihat pada surat yang lain, yaitu pada surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam agama, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah mengatakan di sini bahwa ahli kitab itu berselisih itu setelah mereka dapat ilmunya. Kenapa berselisih? Karena dengki antar mereka. Maksudnya gini, Allah turunkan Taurat, mereka beriman dengan Taurat, ya kan? Setelah itu Allah turunkan Injil. Sebenarnya orang-orang yang dulu membaca Taurat itu paham bahwasanya Injil itu harus diterima, karena Injil itu yang membawa juga seorang nabi. Semestinya orang-orang yang membaca Taurat itu paham bahwa Taurat itu sudah kadaluarsa ketika Injil turun. Mestinya mereka tinggalkan Taurat, mereka sekarang ikut Injil. Mestinya begitu. Mereka sebenarnya sudah paham, sudah tahu ilmunya. Karena dalam kitab Taurat disebutkan, nanti kalau ada nabi baru, ikutilah nabi itu, sudah ada. Lah kenapa sekarang orang-orang yang punya Taurat tidak mau ikut kitab Injil? Baghyam bainahum, karena iri antar mereka. Mereka tidak mau meninggalkan kitab suci mereka. Kenapa? Karena kalau meninggalkan kitab suci mereka, jabatan yang sudah dimiliki jadi hilang. Dulunya jadi kiai, akhirnya karena harus mengikuti nabi baru, jadi rakyat lagi, nggak jadi kiai. Demikian juga orang-orang yang mendapatkan Injil, mereka sebenarnya tahu bahwa kalau sudah turun Quran, itu Injil sudah kadaluarsa, harus ditinggal, harus ikut Quran yang baru, yaitu kitabnya Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa orang-orang Injil nggak mau ikuti Quran? Baghyam bainahum, karena dengki. Dengki kenapa Nabi Muhammad ini munculnya di orang-orang Arab, kenapa nggak di Bani Israel? Nah itu dengki. Karena itu jangan dengki. Dengki adalah penyebab orang-orang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita lanjutkan ayat 20. Allah mengatakan, fa'in, maka jika hajjuka, mereka mendebat engkau. Maksudnya mendebat dalam masalah tauhid kepada Allah, pengesaan kepada Allah. Faqul, maka katakanlah, aslamtu, aku telah memasrahkan wajhiya, wajahku, maksudnya diriku, lillahi, kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengatakan seperti ini, tidak berbeda perkataannya. Wa qul, dan katakanlah, lilladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi maupun Nasrani, wal ummiyin, juga orang-orang ummi, maksudnya orang-orang Arab yang mereka tidak bisa baca tulis, disebut ummi, yang mereka itu musyrik. A aslamtum, apakah kalian mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam? Fa in aslamu, kalau mereka itu tunduk, mereka Islam, faqad ihtadau, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling maksudnya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, alaika, kewajiban kamu wahai nabi,
Al-balagh adalah menyampaikan. Setelah itu mereka terima atau tidak terima bukan urusan Nabi, ya. Nabi hanya menyampaikan. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bil ibad, terhadap para hamba. Jadi ayat ini menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk dakwah kepada semua orang kafir. Orang kafir dibagi dua, ada kafir kitabi, ada kafir wasani. Kafir kitabi itu adalah kafir yang punya kitab suci, Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi Majusi itu kitab sucinya sudah hilang. Majusi dulu dapat kitab suci, kemudian kitab sucinya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasani. Wasani itu orang kafir yang nyembah berhala, nggak punya kitab. Termasuk contohnya orang-orang kafir Quraisy. Nah, Nabi disuruh dakwah kepada dua kelompok ini. Ayo semuanya yang menyembah selain Allah, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah berhala, semuanya masuk Islam. Kalau masuk Islam dapat hidayah. Kalau tidak, maka saya kewajibannya hanya menyampaikan. Saya tidak wajib untuk memaksa kalian. Tapi ini ayat ini turunnya sebelum ada perintah perang. Setelah ada perintah perang, Nabi disuruh maksa. Ayo kamu kafir, kamu masuk Islam. Nggak masuk Islam tak boleh, dipaksa. Kecuali kalau mereka mau bayar jizyah. Jadi orang ahli kitab itu boleh pilih masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, upeti, pajak setiap tahun, maka mereka akan diperangi. Itu untuk ahli kitab. Pilihannya ada 3. Tapi selain ahli kitab, pilihannya hanya 2. Masuk Islam utawa dor. Kalau zaman sekarang, orang gelem masuk Islam tembak. Ini kewajiban umat Islam sebenarnya begitu. Tapi sekarang kita tidak punya dor, malah kita yang didor. 6 orang didor, Israel apa-apa. Memang Islam kalah memang sekarang. Tapi ini bicara hukum Islam ketika dalam kondisi menang, umat Islam disuruh menyebarkan agama Islam. Sebagian orang salah paham, ya, berarti Islam itu ganas dong, haus darah. Enggak. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Saking rahmatnya Islam, kita umat Islam disuruh ngajak orang-orang kafir untuk masuk Islam, supaya mereka itu nanti mati masuk surga. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi kita itu nggak seneng kalau ada tetangga kita masuk neraka, nggak seneng. Kita nggak seneng kalau ada kerabat kita masuk neraka. Maka kita ajak-ajak orang yang masih kafir masuk Islam. Nggak mau masuk Islam tembak. Kalau punya kekuatan loh. Kalau sekarang jangan. Sekarang langsung nembak langsung masuk penjara. Tayyib, kembali ke sini. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa innama alaikal balagh. Kewajiban Nabi adalah hanya menyampaikan. Demikian juga kewajiban para ulama hanya menyampaikan. Kewajiban kiai hanya menyampaikan. Karena itu kalau ada kiai menyampaikan tidak diterima kemudian dia susah, itu sikap yang salah. Kewajibannya cuma menyampaikan kok. Ulama atau kiai ini mendapatkan pahala dari Allah dari menyampaikan, bukan dari diikuti. Seandainya ada seorang kiai menyampaikan agama, kebenaran, dia tidak diikuti, malah dimusuhi, malah dipenjara, malah dituduh dan sebagainya, dia tetap dapat pahala. Jadi pahala bukan gara-gara ada yang ngikuti, enggak. Sekarang alhamdulillah saya bicara, panjenengan mau mendengarkan. Apakah gara-gara ada yang mendengarkan itu dapat pahala? Enggak. Pahala itu karena menyampaikan. Mau ada yang mendengarkan, mau tidak ada, sama aja. Pokoknya menyampaikan itu dapat pahala. Memang itu kewajibannya. Karena kalau kewajibannya harus punya pengikut, kasihan nabi-nabi yang nggak punya pengikut. Ada nabi itu pengikutnya hanya 2 orang, ada nabi pengikutnya hanya 1 orang, ada nabi tidak punya pengikut. Yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan nanti pada hari kiamat akan datang seorang nabi ma'ahur rajulan, pengikutnya hanya 2 orang. Ma'ahur rajul, ada lagi nabi pengikutnya hanya 1 orang. Ada nabi tidak punya pengikut. Nabi kan banyak ya, 124.000 nabi. Itu macam-macam. Ada yang pengikutnya hanya 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang nggak punya pengikut. Jadi ada nabi yang kalah sama Abu Zaidan. Abu Zaidan muridnya banyak. Nah, ini nabi muridnya cuma 1, 2. Tapi Allah nggak ngitung murid. Allah itu ngitung keikhlasan dalam menyampaikan agama. Kalau sudah menyampaikan ikhlas sudah dapat pahala. Ini kewajiban. Karena itu seorang kiai, seorang dai
tidak boleh sedih ketika dia ditolak dakwahnya. Kewajiban dia hanya menyampaikan. Mau diterima mau tidak bukan urusan saya. Sama dengan tukang pos gitu. Tukang pos itu hanya mengirimkan, ini ada surat dari Pak itu kepada Anda. Setelah dikirimkan, kemudian tiba-tiba suratnya langsung dibuang ke sampah. Pak posnya nggak usah susah. Kenapa susah? Oh, sudah menyampaikan. Kewajiban saya menyampaikan. Mungkin orangnya marah, wah ini yang nulis surat ini musuh saya, buang. Nah, enggak urusannya. Urusannya tukang pos hanya menyampaikan saja. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna, kafir bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, dan membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tanpa hak, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan, minan nasi, dari kalangan manusia. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksaan yang menyakitkan. Ini dalil bahwasanya siapapun yang memerangi orang-orang yang menegakkan keadilan, maka mereka berhak dapat api neraka. Habib Rizik, apa sih yang didakwahkan? Intinya satu, tolong tegakkan keadilan. Intinya satu aja. Gara-gara dia itu menyuruh untuk keadilan, akhirnya dijebloskan penjara, dimusuhi dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah masuk ayat ini, meskipun nggak sampai membunuh ya, tapi sebenarnya mereka pengen membunuh, hanya belum sempat aja, atau tidak mampu aja. Nah, di sini Allah katakan, siapapun yang membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan, maka kabar gembiralah kepada mereka, berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sekaligus menunjukkan orang yang suka mengajak untuk menegakkan keadilan harus siap-siap bahwasanya pasti ada yang memusuhi dia. Kalau panjenengan soleh untuk diri sendiri, insya Allah tidak ada yang memusuhi, insya Allah banyak yang senang. Tapi siapa yang ingin kesolehan itu untuk seluruh manusia, sehingga mengajak manusia untuk jadi soleh bersama-sama, nanti pasti banyak yang memusuhi. Orang kalau hafal Quran banyak yang senang, Pak, hafal Quran, karena itu kesolehan untuk diri sendiri. Tapi kalau mengajak orang untuk mengamalkan Quran, nah itu nanti banyak musuhnya. Kalau hafal Quran kan untuk dirinya sendiri, ngapalkan, baca, tapi ngajak mengamalkan, wah ini salah, tidak sesuai Quran, ayo diubah, ganti begini, nah itu banyak memusuhi nanti. Karena itulah di dalam surah Luqman, perhatikan surah Luqman, apa kata Luqman Al-Hakim? Dia mengatakan kepada anaknya, wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, lakukanlah nahi mungkar dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ini surat Luqman ayat 17. Menunjukkan apa? Siapa yang melakukan nahi mungkar pasti banyak musuhnya, sehingga disuruh sabar. Wanha 'anil munkar wasbir. Lakukanlah nahi mungkar, sabarlah. Isyarat bahwa siapa nahi mungkar pasti banyak musuhnya, harus sabar. Maka yang tidak siap sabar jangan nahi mungkar. Tetapi nahi mungkar wajib. Lah terus gimana? Ya sudah, nahi mungkar sesuai kemampuan. Yang mampu nahi mungkar dengan tangan. Seperti FPI itu nahi mungkar dengan tangan itu. Meskipun mereka prosedural, ada orang mabuk-mabuk, minum minuman keras dan sebagainya, pesta miras, mereka tidak langsung serbu, enggak, lapor dulu sama polisi. Ketika enggak ditanggapi baru serang. Nah itu sudah melakukan nahi mungkar. Memang begitu kewajibannya. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Saya pengen datang ke rumahnya orang-orang laki-laki yang tidak mau salat jamaah, saya bakar rumahnya dengan api neraka. Jadi Nabi itu pengen rumahnya orang laki-laki nggak mau datang ke masjid dibakar dengan api. Ini nahi mungkar dengan tangan begini. Tapi Nabi tidak jadi melakukan, kenapa? Di rumah itu ada anak kecil, ada wanita yang tidak wajib sholat jamaah ke masjid. Tapi dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama, tempat-tempat nahi mungkar boleh dihancurkan, tempat-tempat nahi mungkar boleh dibakar. Meskipun sebenarnya kewajibannya bukan kewajiban rakyat. Karena kalau setiap rakyat bakar-bakar gitu rusak. Itu kewajibannya penegak hukum mestinya. Nah ini penegak hukumnya menentok turu tok. Akhirnya rakyatnya terpaksa harus bangkit karena yang wajib tidak melakukan kewajibannya. Kalau tidak bisa nahi mungkar dengan tangan, maka dengan ucapan, dengan mulut. Kalau tidak bisa, minimal dengan hati kita.
Tapi kita lanjutkan. Allah mengatakan, ulaika, mereka itu, mereka yang membunuh nabi dan juga membunuh orang-orang yang menyuruh keadilan, adalah alladzina, orang-orang yang habitat, hancur, a'maluhum, amal-amal mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan punya penolong. Maksudnya amalan mereka tidak ada nilainya di hadapan Allah, sehingga mereka akan dijebloskan dalam api neraka, dan kalau sudah masuk api neraka tidak ada yang bisa menolong mereka. Wa ma lahum min nasirin. Karena itu hati-hatilah wahai orang-orang yang suka memerangi orang-orang yang mengajak keadilan, wahai orang-orang yang suka mendolimi para ulama, yang nahi mungkar. Ketahuilah bahwasanya kalian diancam oleh Allah pada ayat ini bahwa amal kalian akan gugur dan bahwasanya kalian akan masuk neraka, tidak ada yang mampu menolong kalian. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat dipelajari benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.